Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah sahabat seiman, hari ini kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan yang penuh berkah yaitu bulan Ramadan. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga yaumil akhir. Semoga nanti kita bisa mendapatkan syafaat beliau, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, dalam acara podcast kali ini akan disapa hangat oleh saya dan Ustazah Lia yang akan membahas tema keutamaan bulan suci Ramadan. Sebelum membahas lebih lanjut nih, gimana kabarnya Ustazah Lia hari ini? Alhamdulillah baik Ustazah. Ustazah sendiri gimana nih? Masih semangat kan ya Ustazah? Pasti dong Ustazah, ini kan bulan Ramadan, bulan yang paling ditunggu-tunggu. Bulan penuh berkah, jadi harus semangat dong menjalaninya. Alhamdulillah. Jadi kita memang harus semangat nih Ustazah. Nah bulan Ramadan ini ya Ustazah adalah bulan yang penuh berkah. Dari 12 bulan Hijriah, Allah menganugerahkan 1 bulan untuk kita bisa melaksanakan ibadah puasa, tarawih dan juga ibadah lainnya dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Dan pastinya sangat rugi ya Ustazah jika kita tidak bisa memanfaatkan momen ini dengan maksimal. Iya benar sekali Ustazah, kita harus semangat kemudian juga bisa memanfaatkan secara maksimal. Nih, berkaitan dengan tema kita kali ini, boleh sharing Ustazah ke teman-teman podcast semua mengenai keutamaan apa saja sih yang ada pada bulan Ramadan. Kok bulan Ramadan ini seperti spesial sekali gitu ya, banyak ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin. Pastinya Ustazah akan menjadi momen atau bulan yang ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin. Hal ini karena kita dapat memperoleh ribuan keberkahan di dalam bulan Ramadan ini. Nah, untuk yang pertama, salah satunya yaitu adalah pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan bulan Ramadan ini menjadi pemicu semangat bagi umat muslim untuk berlomba-lomba dalam mendapatkannya. Oleh karena itu ya Ustazah, ada beberapa keutamaan bulan suci Ramadan yang bisa kita raih keberkahannya. Apa aja Ustazah keutamaan bulan Ramadan? Sebelumnya nanti juga kita minta tips ya dari Ustazah Lia agar tetap semangat selama bulan Ramadan. Oke, boleh Ustazah. Keutamaan yang pertama itu kita ketahui bersama nih Ustazah bahwa bulan puasa atau puasa di bulan Ramadan itu adalah bagian dari rukun Islam. Sebagaimana telah kita ketahui bersama dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 bahwa puasa di bulan Ramadan itu merupakan suatu kewajiban bagi setiap kaum muslim agar mereka bertakwa. Nah, ibadah puasa juga merupakan rukun Islam kita yang keempat. Benar sekali Ustazah. Kan ini sering dipelajari ya dalam pelajaran PAI bahwa rukun Islam ada 5, yaitu mengucap 2 kalimat syahadat, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Benar sekali Ustazah. Nah, semoga teman-teman podcast kita di sini juga hafal ya Ustazah tentang rukun Islam. Jangan sampai kebalik antara rukun Islam sama rukun iman. Pasti dong Ustazah, rukun Islam kan merupakan 5 perkara dasar Islam yang menjadi syarat utama untuk menjadi sosok muslim yang sempurna. Rukun Islam biasanya udah kita pelajarin ya dari SD, terus kita hafalkan, kita amalkan oleh teman-teman semua juga. Iya benar sekali Ustazah. Jadi memang dari SD itu biasanya kita sudah diajarkan, disuruh ngapa nih sama Ustazah semua. Ada berapa rukun Islam seperti itu. Nah, kemudian ya Ustazah, untuk keutamaan yang kedua yaitu bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Nah, jadi setiap tanggal 17 Ramadan kita sebagai umat muslim memperingati peristiwa bersejarah yaitu namanya adalah Nuzul Quran. Hari di mana Al-Quran pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana ayat yang pertama kali turun itu adalah Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Sebagaimana firman Allah yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan petunjuk tersebut dan pembeda antara yang benar dan juga yang batil. Hal ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Selain itu juga Ustazah, Imam Ibnu Katsir memaparkan bahwa Allah Ta'ala memuji bulan Ramadan di antara bulan-bulan lainnya,
yaitu dengan memilihnya sebagai bulan diturunkannya Al-Quran. Sangat luar biasa sekali ya ternyata. Iya, berarti juga untuk mengingatkan kita nih kepada teman-teman podcast juga semua untuk lebih semangat membaca Al-Qur'annya pada saat bulan Ramadan ini. Yang biasanya 1 kali sehari, sekarang bisa 2 kali sehari atau bahkan 5 kali sehari nih setelah sholat fardu. Ya kan Ustazah? Insya Allah Ustazah, semoga kita semua bisa mengamalkannya. Paling enggak ya 1 hari itu kita bisa membaca Al-Quran 1 juz. Jadi selama bulan Ramadan 30 hari itu kita bisa hatam 1 kali Al-Quran. Atau kalau bisa sih lebih ya Ustazah. Betul Ustazah. Nah kita lanjut nih ke keutamaan yang ketiga Ustazah. Yaitu setan-setan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup dan pintu-pintu surga dibuka. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Yang artinya, apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup dan setan pun dibelenggu. Ini hadis riwayat dari Bukhari. Hal ini tentunya karena pada bulan Ramadan ya Ustazah ya, kita sebagai kaum muslim lebih banyak disibukkan dengan amal kebaikan seperti berpuasa, mengaji, bersedekah, sholat sunnah dan amalan lainnya daripada melakukan maksiat, sehingga bermakna terbukanya pintu surga karena Allah memudahkan berbagai ketaatan pada hambanya. Benar sekali Ustazah. Nah, insya Allah seperti itu kurang lebih maknanya. Makanya pada bulan Ramadan dikatakan bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan rahmat, karena memang Allah Subhanahu wa taala luar biasa maha baik, mengkhususkan kita untuk bisa menjemput ridhonya, membersihkan hati pada bulan Ramadan ini. Dengan adanya kebiasaan-kebiasaan yang baik tadi ya Ustazah, pada bulan Ramadan hendaknya nanti ini bisa berlanjut nih pada bulan-bulan setelah itu. Insya Allah ya Ustazah, semoga ibadah kita selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu keutamaan selanjutnya apa nih Ustazah? Ya, berarti selanjutnya keutamaan yang keempat nih Ustazah, yaitu terdapatnya malam yang penuh kemuliaan dan keberkahan. Nah, pada bulan Ramadan itu terdapat suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Masya Allah. Yaitu sering kita sebut adalah Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Nah, pada malam inilah yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan saat diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Qadar ayat 1-3 yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah makanya biasanya di masjid-masjid atau di musola-musola pada malam 20 ke atas itu selalu ramai nih Ustazah. Karena semua kaum muslimin hendaknya mendapatkan malam Lailatul Qadar ini. Khususnya pada malam-malam ganjil seperti malam ke-21, 23, 25, 27 dan juga 29 bulan Ramadan. Benar Ustazah, nih biasanya banyak kaum muslimin yang beriktikaf di masjid sampai menjelang sahur untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Tidak hanya kalangan bapak-bapak nih, tetapi juga ada remaja, bahkan anak-anak juga ada. Iya benar sekali Ustazah, karena kan memang dibiasakan ya Ustazah dari kecil itu anak-anak tuh sudah berpuasa, sudah tarawih oleh orang tuanya sendiri. Oke, kita lanjut ke keutamaan yang kelima Ustazah, apa nih keutamaannya? Ya kita lanjut ya Ustazah, keutamaan yang kelima yaitu bulan Ramadan adalah salah satu waktu dikabulkannya doa atau mustajabnya doa nih. Nah jadi berdoa di bulan Ramadan itu merupakan waktu yang mustajab dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara waktunya adalah menjelang berbuka puasa. Bahkan ya Ustazah, sepanjang waktu puasa dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Sebab berdoa di waktu puasa pada bulan Ramadan ini memiliki kekuatan untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya 3 orang yang doanya tidak tertolak, yaitu adalah orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil dan doa orang yang dizolimi. Nah, ini diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmizi dan juga Ibnu Majah. Selain itu Ustazah, An-Nawawi rahimahullah juga menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa disunahkan bagi orang yang berpuasa untuk berdoa dari awal ia berpuasa hingga akhir, karena ia dinamakan orang yang berpuasa ketika itu. Selanjutnya beliau juga mengatakan nih, disunahkan bagi orang yang berpuasa ketika ia dalam keadaan berpuasa untuk berdoa demi keperluan akhirat dan juga dunianya.
juga pada perkara yang ia sukai, serta jangan lupa pula untuk mendoakan kaum muslimin lainnya. Masya Allah, luar biasa ya Ustazah keutamaan yang ada pada bulan suci Ramadan ini. Pantas saja nih menjadi bulan yang ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin. Benar sekali Ustazah. Jadi pada bulan Ramadan atau bulan puasa ini kita memang harusnya lebih rajin nih untuk beribadah, bukan malah malas-malasan. Tapi ya kalau ada yang bilang tidak ada tenaga itu bagaimana ya Ustazah? Nah, seharusnya Ustazah yang namanya puasa itu bukan penghalang untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari. Baik bagi seorang pelajar, guru, pedagang, pekerja kantoran, ataupun profesi lainnya. Hanya saja ya kadang kita mengaitkan karena tidak makan jadi tidak ada tenaga untuk beraktivitas. Enaknya tidur gitu ya Ustazah ya. Nanti pas dekat-dekat waktu buka baru bangun. Ya sebenarnya enggak gitu juga sih ya Ustazah, malah nanti enggak sholat jadinya. Sebenarnya pada bulan Ramadan inilah kita seharusnya meningkatkan amal ibadah kita. Karena kan tadi sudah kita ketahui bersama apa saja keutamaan pada bulan Ramadan. Ada banyak sebenarnya keistimewaannya. Jadi seharusnya kita malah semakin semangat nih. Siapa tahu nanti dengan adanya bulan Ramadan ini dosa-dosa kita diampuni, kemudian juga amal ibadah kita itu menjadi lebih meningkat. Pada saat ini sekalian nih saya mau kasih tips ya Ustazah agar semangat pada bulan Ramadan. Ya apa aja nih tipsnya Ustazah, tolong kasih tahu nih teman-teman kita. Oke, untuk tips yang pertama yaitu adalah niat. Nah, jadi sebelum kita berpuasa tentu saja kita harus mengucapkan niat dalam hati bahwa kita akan melaksanakan puasa pada hari ini. Selain niat berpuasa, ketika kita berangkat bekerja, niatkan juga nih hati kita untuk bekerja karena mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan adanya niat yang tulus dalam hati, insya Allah aktivitas kita selama bulan Ramadan ini akan dipermudah dan juga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar Ustazah, yang nama kita melakukan sesuatu pasti diawali dengan niat dulu. Kalau niatnya kita baik, khususnya dengan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan dipermudah dan dilancarkan. Benar sekali Ustazah. Lalu nih untuk tips yang kedua ya, yaitu pada saat sahur dan berbuka itu hendaknya kita mengkonsumsi makanan bergizi dan juga seimbang. Nah, ketika sahur sebaiknya kita mengkonsumsi lebih banyak protein dan juga hindari terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung gula. Hal ini karena gula memang sangat mudah membuat kita sebenarnya menjadi kenyang. Akan tetapi hanya untuk beberapa jam saja. Setelah 1-2 jam tubuh kita akan merasa lapar lagi nantinya. Sebaliknya, ketika berbuka puasa sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi yang manis-manis atau yang mengandung gula seperti kurma untuk mengembalikan tenaga kita. Lebih bagus lagi kalau ditambah juga dengan suplemen atau vitamin penambah stamina tubuh ya Ustazah. Benar sekali, biar lebih fit gitu, biar lebih semangat. Nah, lalu untuk tips yang ketiga yaitu minum air putih yang cukup. Nah, ketika sahur dan berbuka puasa sangat dianjurkan untuk minum air putih yang cukup agar kita tidak mengalami yang namanya dehidrasi. Di samping minum air putih yang cukup, kita juga sebaiknya menghindari makanan dan minuman yang mengandung kafein. Nah, meskipun kafein membuat kita menjadi tidak mengantuk selama bekerja, akan tetapi selama kita melaksanakan ibadah puasa ini, kafein itu sebenarnya dapat membuat asam lambung itu menjadi naik atau malah kita juga jadi mual-mual seperti itu. Aduh, ini bagi pecinta kopi agak susah nih ya Ustazah. Ya dicoba aja dulu ya Ustazah ya, siapa tahu ternyata bisa kan kayak gitu. Ya sebenarnya boleh saja sih Ustazah mau minum kopi atau mau minum teh atau yang mengandung kafein. Tetapi memang jangan terlalu berlebihan karena pada saat puasa kan kita tidak makan dan minum. Otomatis lambung kita menjadi kosong. Nah, lambung akan terus memproduksi asam lambung. Dan jika lambung kosong, maka mukus atau dinding lambung itu akan saling bergesekan Ustazah, sehingga dapat menyebabkan luka di lambung atau biasa kita sebut sakit mah. Begitu ya Ustazah, paling tidak ya jika memang tidak bisa menghindari ya porsinya saja yang dikurangi gitu ya. Benar Ustazah, yang mungkin ya biasanya 3 atau 2 kali jadinya ya cuma 1 kali aja sehari kayak gitu. Kemudian tips terakhir nih Ustazah, yaitu olahraga ringan. Nah, meskipun menjalankan ibadah puasa, olahraga itu harus kita laksanakan agar tubuh tetap fit. Bukan malah mager-mager seperti itu Ustazah. Ya bisa aja mungkin dengan yoga atau berjalan kaki yang ringan yang santai, bukan malah olahraga yang berat seperti angkat beban, kayak gitu bukan seperti itu ya Ustazah.
bukan olahraga yang malah justru mengeluarkan energi yang terlalu banyak. Iya, paling tidak harus ada bergerak ya Ustazah ya, bukan mager dan uring-uringan di rumah aja. Benar sekali Ustazah. Wah, sangat seru ya Ustazah perbincangan kita di podcast hari ini. Semoga kita semua bisa melaksanakan segala aktivitas, khususnya melakukan amal ibadah di bulan puasa yang penuh berkah ini. Amin ya Allah. Semoga apa yang di-sharingkan tadi ya Ustazah bisa bermanfaat bagi teman-teman podcast semua. Pastinya Ustazah. Dan jika ada salah hilaf dari kami selama podcast ini, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya karena sesungguhnya kekurangan adalah milik kami dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Sampai ketemu lagi di acara podcast berikutnya. Wonderful Ramadan, puasaku totalitas, ibadahku berkualitas, belajarku tuntas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.